Pada abad ke-21, kelebihan populasi menjadi masalah serius bagi umat manusia. Sebagai solusinya, para ilmuwan mulai mempersiapkan kolonisasi Mars dengan mengubah planet tersebut agar lebih layak dihuni manusia. Sebuah proses yang dikenal sebagai terraforming. Jepang membuat terobosan besar dalam mengubah lingkungan Mars agar mirip bumi, yaitu dengan menggunakan lumut untuk menyerap sinar matahari, menciptakan atmosfer yang bisa dihirup, dan meningkatkan suhu permukaan planet. Mereka juga menyebarkan kecoa untuk menabur lumut ke seluruh permukaan Mars, sehingga perlahan-lahan lingkungan Mars mulai menyerupai bumi. Suatu hari di tahun 2597, dua kriminal bernama Komachi dan Nanao dikejar polisi. Setelah berulang kali mencoba melarikan diri, mereka akhirnya terpojok. Sebuah kendaraan melayang pun mendarat di lokasi. Di dalamnya ada seorang profesor bernama Honda bersama asisten wanitanya. Ternyata mereka telah mengincar Komachi dan Nanao untuk sebuah misi khusus. Di markas Honda, ia menjelaskan bahwa misinya adalah membasmi kecoa di Mars, karena mereka sudah tidak dibutuhkan lagi setelah proses terraforming selesai. Karena Komachi dan Nanao dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan, sang profesor menawarkan penghapusan hukuman mereka jika bersedia menjalankan misi ini, dengan iming-iming hadiah uang dalam jumlah besar. Awalnya Komachi menolak karena tidak percaya pada sang profesor. Tapi setelah melihat Nanao menerima tawaran itu demi kebebasan mereka, Komachi akhirnya ikut setuju. 2 tahun pun berlalu untuk masa pelatihan mereka. Kini mereka berada di kapal luar angkasa bernama Bugs 2, menuju Mars bersama peserta lainnya yang terpilih untuk misi ini. Mereka mengetahui bahwa para peserta terdiri dari mantan polisi, peretas komputer, pembunuh berantai, hingga teroris. Hal ini membuat Komachi dan Nanao meragukan keberhasilan misi tersebut karena banyaknya kriminal di dalam tim. Misi ini dipimpin oleh seorang pria bernama Dojima, dibantu wakilnya, Mina. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah memasuki atmosfer Mars. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa terraforming telah berhasil. Permukaan Mars kini dipenuhi padang rumput hijau. Mereka memulai misi dengan meluncurkan rudal pembasmi kecoak yang menyebarkan semprotan anti kecoa ke segala arah. Kemudian Dojima membagi tim menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang untuk melakukan penyisiran. Sementara itu, Dojima sendiri memiliki tugas khusus, menemukan kapal luar angkasa Bugs 1 yang ditinggalkan di Mars 10 tahun lalu, sebuah proyek rahasia Jepang. Ia melapor ke Honda, tapi Honda malah menanggapi dengan bertanya apakah pakaiannya keren, membuat Dojima terdiam. Sementara itu, sepasang anggota tim, Jane dan Maria, menyangka kecoa telah mati dan bersembunyi di lumut. Tapi setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apapun di dalam lumut, yang membuat mereka bingung. Tak lama kemudian, mereka melihat makhluk aneh menyerupai manusia dan memutuskan untuk bersembunyi. Di sisi lain, Komachi dan Nanao terlihat oleh salah satu makhluk tersebut. Bingung harus berbuat apa, Komachi mencoba menyapanya. Tapi makhluk itu tiba-tiba berlari ke arah Nanao dan langsung membunuhnya. Komachi terpana, dan makhluk itu segera kabur. Tak lama, Jane dan Maria datang dan memberitahu Komachi bahwa anggota lain bernama Asuka juga dibunuh oleh makhluk tersebut. Mereka pun memutuskan mundur dan protes ke Dojima karena bahaya misi ini yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ternyata makhluk-makhluk itu adalah kecoa, tapi mereka telah berevolusi menjadi bentuk humanoid. Dojima menjelaskan bahwa awalnya kecoa dianggap lemah, tapi ternyata mereka berkembang sangat pesat di Mars karena radiasi kosmik dan berhasil berkembang biak secara tidak terkendali. Honda lalu muncul sebagai hologram dan mengatakan bahwa jika mereka menginginkan hadiah besar, mereka harus memperjuangkannya. Ia mengungkap bahwa sekarang saatnya setiap anggota disuntikan serum khusus yang mengandung DNA serangga untuk memberikan kekuatan di luar batas manusia agar bisa melawan kecoa yang telah berevolusi ini. Dojima memperlihatkan salah satu sampel DNA dan menjelaskan bahwa setelah efeknya habis, tubuh akan kembali normal. Tapi jika disuntikan terlalu banyak, bisa berakibat fatal. Setelah semua anggota mengumpulkan data mereka untuk dicocokkan dengan DNA serangga yang sesuai, seekor kecoa datang mendekati kapal. Banyak anggota yang masih ragu untuk bertarung, tapi tidak dengan Lee. Ia mengatakan bahwa jika mereka kembali ke bumi sekarang, mereka akan kembali ke kehidupan sengsara mereka. Tapi jika mereka bertarung dan menang, mereka bisa mendapat masa depan yang lebih baik. Lee lalu menyuntikkan serum serangga dan berubah menjadi kumbang yang kekuatannya setara dengan kecoa. Ia menggunakan kemampuan menembakkan laser untuk melawan, tapi kecoa itu tidak mati dan bangkit kembali. Sebelum sempat bereaksi, Lee dibunuh oleh kecoa tersebut. Segera setelah itu, lebih banyak kecoa datang dan mencoba menerobos masuk ke kapal. Awalnya mereka pikir kaca kapal cukup kuat, tapi ternyata tidak. Seekor kecoa berhasil masuk dan membunuh 2 anggota tim. Saat Komachi hendak menyuntikkan serumnya, Dojima menghentikannya karena ingin memperlihatkan cara mengalahkan makhluk itu. Dojima lalu berubah menjadi semut peluru yang mampu mengangkat beban 100 kali tubuhnya. Ia dengan cepat membunuh kecoa itu,
membuat anggota lain terpukau. Tapi kekaguman itu sirna ketika mereka melihat lebih banyak kecoa mendekat ke kapal. Osako bertanya kenapa kecoa ingin membunuh mereka. Anggota lain menjawab bahwa kecoa merasa terancam oleh manusia dan hanya bertindak berdasarkan naluri. Mereka sebenarnya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ketika mereka mencoba meluncurkan kapal untuk kembali ke bumi, mereka menemukan sistemnya error, dan Mina tidak bisa memperbaikinya. Dojima pun rela tinggal di belakang sebagai pengalihan. Sementara anggota lain pergi mengambil mesin dari kapal Bugs 1 untuk menggantikan mesin Bugs 2 yang rusak. Peretas bernama Ichiro menawarkan diri untuk tetap bersama Dojima agar ia tidak menghadapi kawanan kecoa sendirian. Komachi dan yang lain bersiap berangkat menggunakan kendaraan besar. Dan sebelum pergi, Komachi berjanji kepada Nanao bahwa ia akan kembali. Tepat sebelum keluar, Komachi melihat sesuatu seperti benang menempel di wajah Nanao, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Di dalam kendaraan, mereka tahu bahwa Tezuka punya kemampuan mempercepat kendaraan untuk menghindari kecoa. Ia menyuntikkan serum dan berubah menjadi serangga yang bisa menyemburkan api, membuat kendaraan melaju lebih cepat dan menghindari kecoa. Tak lama kemudian, mereka melihat gelombang besar kecoa seperti tsunami. Tezuka terus menyemburkan api hingga berhasil menembus gelombang kecoa itu. Mereka bersorak, tapi kebahagiaan itu segera hilang karena muncul gelombang kedua yang lebih besar. Mereka mengira Tezuka tak akan selamat kali ini, jadi Osako dan Maria memutuskan membantu menahan kecoa. Mereka berhasil menembus tsunami itu, tapi sayangnya kendaraan mereka jatuh, membuat semua di dalam pingsan. Untungnya, kendaraan segera masuk ke mode autopilot dan tetap melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ketiga anggota yang berada di luar kini lemah dan mulai dikepung oleh kecoa. Tragisnya, mereka tak lagi punya tenaga setelah melawan tsunami dan kecelakaan, sehingga Maria, Osako, dan Tezuka akhirnya tewas. Setelah Komachi dan yang lain sadar kembali, mereka menyadari bahwa mereka telah sampai di kapal Bugs 1. Dua anggota laki-laki berjaga di luar, sementara Komachi dan lainnya masuk ke dalam kapal dan memeriksa sistem, lalu menemukan bahwa sesuatu sedang dikirim ke bumi. Tak lama, mereka mendengar suara tembakan dari luar, kedua penjaga telah ditembak. Ternyata kecoaklah pelakunya. Komachi dan yang lain terkejut mengetahui bahwa senjata yang digunakan berasal dari kapal Bugs 1. Yang berarti kecoa telah berevolusi hingga bisa menggunakan senjata api. Tapi hal ini tidak membuat Komachi menyerah. Ia memutuskan untuk melawan balik. Ia menyuntikkan serum dan berubah menjadi tawon yang tampan. Dengan senjata tajam di tangannya dan racun mematikan di tubuhnya, Komachi mampu membunuh seekor kecoa hanya dengan satu serangan. Sementara itu, Gen berubah menjadi belalang terbang dengan kaki keren yang bisa menendang dengan sangat cepat. Terakhir, Mina juga berubah menjadi belalang seperti Gen, tapi dia menyerang dengan tangan tajam yang bisa menebas musuh. Di saat yang sama, Honda menghubungi seekor kecoa yang ternyata bisa berbicara dengannya. Dan tampaknya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu sebelumnya. Setelah memberikan laporan situasi, kecoa itu pergi ke kapal Bugs 2, tempat Dojima dan Ichiro telah berhasil membasmi semua kecoa yang datang. Sebelumnya, mereka kesulitan melawan kecoa, jadi mereka harus mengosongkan persediaan oksigen di kapal, membuat para kecoa perlahan mati karena kehabisan napas. Tapi ini juga membahayakan mereka berdua. Setelah kecoa misterius itu mengisi ulang oksigen, Dojima melihatnya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Lalu, kecoa itu membelah tubuhnya, memperlihatkan bahwa Asuka ternyata masih hidup di dalamnya. Dia telah berubah menjadi tawon dan memakai tubuh kecoa itu untuk menyamar agar tidak diserang kawanan kecoa lainnya. Dia punya kemampuan untuk menyuntikkan racun ke otak kecoa, sehingga bisa mengendalikannya seperti boneka. Saat dulu dia diserang, dia sudah lebih dulu berubah dan menyuntik salah satu kecoa agar bisa menggunakannya untuk membunuh sesamanya. Meski selamat, misi Asuka sebenarnya bukan untuk membasmi kecoa. Honda mengirimnya secara khusus untuk mengambil sebuah telur kecoa spesial dan membawanya kembali ke bumi. Ternyata bukan cuma Asuka, Ichiro juga ditugaskan Honda untuk bekerja sama dengannya. Dojima pun menyadari bahwa mereka berdua adalah pengkhianat, dan akhirnya, Asuka membunuh Dojima. Setelah menyiramkan air ke tubuh Ichiro yang pingsan, Asuka membangunkannya, dan mereka bersiap membawa telur itu pulang. Di sisi lain, setelah Komachi dan yang lainnya berhasil membasmi para kecoa, datanglah sebuah drone dari kapal Bugs 2 yang menyampaikan suara sang profesor. Dia mengucapkan terima kasih karena sekarang dia sudah mendapat data kemampuan serangga mereka untuk tujuan rahasia. Ini membuat Komachi dan kelompoknya curiga bahwa mereka sudah dikhianati, dan bahwa kapal Bugs 2 sebenarnya sudah disabotase oleh Ichiro sejak awal. Mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan pengalihan agar Asuka dan Ichiro bisa menjalankan misi mereka mengambil telur tanpa diganggu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan pasukan kecoa yang patuh, yang digabung dengan data tempur milik Komachi dan yang lain, agar Jepang bisa punya kekuatan militer baru tanpa perlu senjata nuklir. Saat Ichiro dan Asuka bersiap meluncur,
Mereka melihat bahwa telur tersebut menetas lebih cepat dari perkiraan, dan 2 ekor kecoa keluar dari dalamnya. Asuka segera berubah dan menyuntikkan racunnya ke otak kedua kecoa, tapi tidak mempan. Ini membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari kecoa biasa, dan akhirnya, Asuka mati. Setelah kapal lepas landas, Honda mencurigai bahwa 2 kecoa itu sudah berevolusi melampaui bayangannya. Ia pun memerintahkan Ichiro untuk membatalkan misi dan mendaratkan kapal karena tak ingin kecoa-kecoa itu sampai ke bumi. Pada saat itu, 2 pemimpin kecoa memberi perintah untuk memanggil bala bantuan, dan menyuruh mereka melepaskan sesuatu, sayap. Barulah para kecoa menyadari bahwa mereka bisa terbang. Para kecoa terbang menuju kapal dan berhasil menghentikannya, membuat kapal itu jatuh ke arah Komachi dan yang lainnya. Saat itu, Ichiro berubah ke bentuk serangganya, tapi langsung diserang oleh pemimpin kecoa hingga ia kembali pingsan. Para kecoa lalu mendekati Komachi dan yang lainnya, tapi mereka tidak takut lagi. Mereka berencana kabur dengan kapal bag 1, tentu saja setelah mengalahkan kecoa yang tersisa. Pertarungan pun dimulai lagi, hingga mereka melihat 2 kecoa dengan tanda putih di dahinya, menandakan bahwa mereka adalah pemimpin. Komachi dan kelompoknya bertarung melawan mereka, tapi para pemimpin kecoa bisa menghindari serangan dan membalas dengan gerakan mirip manusia. Saat Mina mencoba menebas salah satu pemimpin, serangannya ditahan, lalu lengannya dicabut, dan akhirnya, Mina tewas setelah kepalanya dipenggal. Marah, Jin menyuntikkan serum lagi agar lebih kuat dan cepat. Komachi pun melakukan hal yang sama sebelum mereka lanjut bertarung. Beberapa saat kemudian, Jin menyadari kekuatannya masih kurang. Jadi dia menyuntik serum sekali lagi dan kali ini tumbuh sayap. Setelah bertarung di udara, kekuatannya mulai habis. Saat hendak menyuntik lagi, Komachi berusaha mencegahnya karena tahu itu bisa membunuhnya. Namun Jin mengabaikannya dan menyuntikkan serum bukan hanya sekali, tapi 3 kali sekaligus. Honda melihat ini dan yakin bahwa Jin tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Dengan kekuatannya yang maksimal, Jin akhirnya berhasil membunuh salah satu pemimpin kecoa. Tapi setelah itu, tubuhnya melemah, dan Komachi harus bertarung sendirian untuk melindunginya. Tak lama kemudian, serangan para kecoa berhenti saat mereka melihat seekor nengat sutra terbang di atas mereka. Itu adalah Nanao, yang telah mencapai bentuk akhirnya. Dia melepaskan serbuk menilap ke arah para kecoa, yang membuat mereka terhipnotis. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bubuk bom. Komachi dan Jin segera menyadarinya, tahu bahwa ini juga akan meledakkan Nanao. Jin percaya bahwa Nanao sudah mati, tapi Komachi menolak percaya. Dia membuka sayapnya, lalu terbang mendekati Nanao, dan akhirnya, bom itu meledak. Jin menarik Komachi dari ledakan, dan dia melihat Nanao terbakar api. Setelah momen menyedihkan itu, Komachi melihat tubuh Jin masih bergerak, tapi kini tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi belalang. Komachi merasa berhutang budi pada Jin karena sudah menyelamatkannya, dan dia bersumpah akan kembali ke bumi demi Nanao. Akhirnya, Jin pun meninggal. Beberapa saat kemudian, beberapa kecoa masih hidup, termasuk sang pemimpin yang tampak lemah. Komachi pun bertarung melawannya dengan tangan kosong sampai berhasil menjatuhkannya. Tapi dia memutuskan untuk tidak membunuhnya, dan memilih masuk ke kapal Bugs 2. Di sana, dia bertemu Ichiro yang ternyata masih hidup dan sedang mengarahkan senjata ke arahnya. Tapi ternyata, senjata itu bukan untuk menembak Komachi, melainkan untuk menembak kecoa yang masih hidup di belakangnya. Ini menandakan bahwa Ichiro kini memutuskan untuk bekerja sama dengan Komachi. Karena kapal rusak, mereka menggunakan kapsul pelarian yang hanya muat 2 orang untuk kembali ke bumi. Saat mereka terbang menuju bumi, para kecoa ingin mengejar mereka, tapi pemimpin kecoa menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat kebaikan dalam diri manusia lewat Komachi. Pada akhirnya, misi rahasia Honda dan pemerintah Jepang pun gagal total, apalagi semua bukti kini disiarkan ke seluruh dunia oleh Ichiro, bukti yang seharusnya hanya untuk pemerintah Jepang saja. Karena itu, Honda memutuskan untuk menghilang dari masyarakat Jepang dan berniat menjual hasil misi ini ke berbagai negara. Namun asistennya melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negaranya. Karena itu, sang asisten mengarahkan senjata ke Honda. Lalu terungkap bahwa asisten itu sebenarnya adalah mata-mata pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi Honda agar tidak melakukan tindakan sembrono. Tapi akhirnya, Honda tetap melampaui batas, dan sang asisten menembaknya. Namun Honda sudah mengantisipasi ini dan telah menciptakan pelindung khusus. Ia membalas dengan melemparkan laba-laba robot yang mengeluarkan gas beracun, membunuh asistennya. Di dalam kapsul pelarian, Komachi dan Ichiro membicarakan rencana mereka ke depan. Film pun diakhiri dengan Komachi yang berencana membangun makam untuk Nanao dan semua anggota yang gugur. Dan akhirnya, mereka berdua sepakat untuk kembali ke Mars suatu hari nanti. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.
Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.